Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan mata kuliah yang sama, yakni mata kuliah Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya saya akan membacakan capaian pembelajaran pada mata kuliah hari ini. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai inovasi yang ada pada pendidikan anak usia dini. Apa itu inovasi pada pendidikan anak usia dini? Inovasi pendidikan anak usia dini adalah pembaharuan dalam proses pembelajaran, pengasuhan, dan pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sesuai kebutuhan zaman. Ada beberapa inovasi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran berbasis bermain. Pembelajaran berbasis bermain adalah pendekatan pembelajaran yang menjadikan kegiatan bermain sebagai sarana utama untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Melalui bermain, anak belajar secara alami dan menyenangkan. Contohnya seperti bermain balok, bermain peran, permainan tradisional, bermain seni, dan kerajinan. Yang kedua, project based learning. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui kegiatan proyek yang bermakna sesuai dengan minat, pengalaman, dan lingkungan sekitar mereka. Dalam PAUD, dalam pendidikan anak usia dini, proyek dilakukan sebagai aktivitas bermain seperti eksplorasi dan kerjasama. Nah, contoh pembelajaran project based learning diantaranya yakni proyek PAUD. Contoh proyek PAUD seperti proyek menanam sayuran. Jadi di proyek menanam sayuran, anak belajar menanam, menyiram, mengamati pertumbuhan, dan mencatat perubahan tanaman. Yang kedua ada proyek daur ulang. Proyek daur ulang ini membuat mainan atau kerajinan dari barang bekas. Dan yang ketiga ada proyek profesi, yakni mengenal berbagai pekerjaan melalui wawancara sederhana atau bermain peran. Dan ada proyek pasar mini, yakni anak membuat produk sederhana atau melakukan simulasi jual beli. Selanjutnya ada pendekatan berbasis STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Dalam kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini, pendekatan STEM membantu anak belajar melalui eksplorasi, eksperimen, kreativitas, dan mereka menjadi lebih aktif dan bisa berpikir kritis. Dan yang keempat yakni pembelajaran berbasis lingkungan. Pembelajaran berbasis lingkungan itu pendekatan pembelajarannya yakni memanfaatkan lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai sumber belajar utama mereka. Anak belajar secara langsung melalui pengalamannya di sekitar mereka sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Jadi anak-anak bisa belajar secara langsung mengamati yang ada di sekitar mereka, lingkungan mereka, mereka bisa belajar budaya dan sosial yang ada di sekitarnya mereka. Atau contoh lain bisa membawa anak-anak untuk berjalan mengelilingi sekolah atau desa. Jadi anak-anak bisa belajar mengenal fasilitas umum dan profesi masyarakat sekitar mereka. Semisal di sekitar mereka ada persawahan, mereka akan melihat ada petani atau mereka melihat ada peternak, sehingga mereka akan belajar secara langsung dengan lingkungan mereka. Nah, ini saya ada praktek pembelajaran
di TK berbasis proyek. Jadi nanti akan kita pelajari selain memberikan proyek kepada anak, tapi juga ada literasi dan STEM-nya, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Yang pertama yakni teman-teman bisa menyiapkan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya ada buah-buahan. Untuk buah-buahan ini teman-teman bebas bisa memilih buah-buahan yang ada atau bisa membeli yang sekiranya teman-teman suka untuk membuat es buah, karena subtema dari pembelajaran proyek ini yakni minuman kesukaan anak-anak, diantaranya adalah es buah. Jadi bunda-bunda bisa memilih buah yang disukai atau yang bisa gampang dicari di sekitar kita. Dan yang kedua, bahan yang kedua adalah susu. Untuk susu bebas dari merek apapun yang ada di sekitar kita, susu kental manis. Dan yang ketiga, kita perlu menyiapkan bahan seperti marjan atau sari manis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan untuk es buah dan disesuaikan dengan buah yang ada. Dan yang keempat ada es batu, jangan lupa karena kita akan membuat es buah. Dan selanjutnya kita menyiapkan wadah-wadah untuk menyiapkan bahan seperti baskom atau sendok, kemudian gelas, ada terserah teman-teman ada yang ada di bahan-bahan yang lain yang ada di sekitar teman-teman yang bisa dibuat wadah membuat es buah. Indikator dari keberhasilan dari pembelajaran proyek membuat es buah ini, untuk jati diri anak bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian ada literasi dan STEM. Untuk literasi, anak-anak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru terkait dengan macam-macam buah, kemudian ada susu, rasanya susu bagaimana, kemudian ada sari manis dan juga ada es batu. Jadi guru bisa menjelaskan karakteristik dari bahan-bahan yang telah dipersiapkan untuk membuat es buah. Selanjutnya ada STEM. Untuk STEM-nya dari membuat kuah es buah tersebut, anak-anak bisa belajar sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Selanjutnya juga ada untuk nilai agama dan moral anak. Anak ketika meminum es buah, mereka membaca doa terlebih dahulu, sehingga dalam pembelajaran proyek membuat es buah ini diharapkan anak mampu mengenal berbagai buah, mengikuti langkah sederhana cara membuat es buah dari guru, kemudian bekerja sama dengan teman, serta menunjukkan sikap bersyukur, mandiri, dan menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung. Dari praktek pembelajaran tadi kita bisa menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar tidak membosankan, dan untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Jadi dengan melakukan pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis proyek, kebutuhan peserta didik yang beragam bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan, karena di sana ada banyak sekali indikator keberhasilan yang bisa kita terapkan untuk sekali pembelajaran proyek. Sehingga dalam hal ini diharapkan guru-guru, peserta didik maupun pengelola lembaga pendidikan anak usia dini untuk mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan potensi pada peserta didiknya dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.
Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.